merangkul sisi gelap. Perjalanan peningkatan kesadaran seringkali membuat umat manusia diliputi dengan rasa kesepian. Mereka merindukan rumah di mana mereka pernah merasakan kehangatan cinta kasih. Ingatan ini kadang muncul di alam mimpi kita, di mana kita diliputi dengan perasaan haru yang tidak pernah kita rasakan di alam materi. Dari manakah sumber cahaya atau perasaan haru yang kita alami? Pengalaman mistis ini akan membuat kita menyadari bahwa kekuatan besar dari Maha Pencipta kita rasakan ketika kita sudah memutuskan untuk menjalani perjalanan spiritual. Cahaya ini sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan berasal dari luar. Mungkin hal ini akan sulit untuk dipahami ketika kita masih terlalu fokus dengan panca indera kita. Karena hanya ketika kita meyakini bahwa alam batin adalah ruang di mana sumber segala pencerahan, maka berbagai pengalaman mistis akan dapat kita alami. Menyaksikan alam batin tidak bisa kita alami ketika kita menggunakan logika atau intelek kita untuk menganalisa atau merasionalisasi kekuatan Sang Pencipta. Hal ini tidak dapat diukur secara empiris, maka hanya dengan keyakinan yang kuat yang dapat membantu kita merasakan dimensi lain di dalam diri kita. Untuk dapat masuk ke alam batin dan mendengar kesadaran ilahi, hal yang harus kita lepaskan adalah jubah ego kita. Karena ketika kita masih diliputi dengan berbagai emosi pada vibrasi rendah, pikiran, emosi, serta tubuh fisik kita menjadi tidak seimbang. Berbagai cara dapat ditempuh oleh para murid yang ingin terus belajar di sekolah bumi untuk peningkatan kesadaran. Kuncinya adalah dengan keinginan kuat dan disiplin. Praktik spiritual yang dapat dilakukan antara lain seperti yoga, qigong, meditasi, merenung, kontemplasi, berdialog dengan diri, dan sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelaraskan kembali berbagai lapisan energi di diri kita. Dalam proses ini, kita akan menyadari sisi gelap kita sendiri, di mana hal ini menjadi hal yang paling dihindari oleh umat manusia selama ini. Mereka takut menerima sisi gelap mereka sendiri, sehingga mereka lebih memilih distraksi dan hiburan. Karena ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka tidak akan sanggup menerima berbagai trauma, memori, atau kemelekatan dengan kejadian di masa depan yang belum terjadi. Padahal, kehidupan kita saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk melepaskan begitu banyak beban yang selama ini memenuhi alam bawah sadar kita. Kemudian, bagaimana kita menerima kegelapan jiwa atau sisi gelap kita sendiri? Hal pertama yang harus kita sadari adalah semua umat manusia memiliki sisi gelap. Dapat kita lihat bersama pada video, yaitu lingkaran yin dan yang. Lingkaran ini terdiri dari sisi hitam dan putih. Pada masing-masing sisi, terdapat lingkaran kecil di dalamnya. Pada sisi warna putih atau yang, ada lingkaran hitam di dalamnya. Artinya, ketika berada di jalan cahaya, kita mampu merangkul sisi gelap kita sendiri. Begitu pula pada sisi lainnya, yaitu yin. Segelap apapun jalan yang kita pilih, terdapat cahaya yang ada di dalam diri kita. Inilah dua sisi yang menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan jiwa kita. Sebagai bagian dari Sang Pencipta, kita dapat memposisikan diri kita sebagai pengamat atau orang yang sedang mengalami berbagai kejadian tanpa harus melakukan analisa atau mengelompokkan kejadian yang ada. Pada posisi pengamat, artinya kita melampaui yin dan yang. Karena kita sudah memahami bahwa keduanya ada untuk terciptanya keseimbangan di alam semesta. Ketika kita mampu melihat tanpa harus menghakimi, maka seluruh kejadian adalah ibarat air yang mengalir, di mana kita tidak perlu menggenggam air tersebut, karena semuanya akan terus mengalir. Ketika kita berusaha untuk menangkap air yang mengalir, hal ini akan menjadi upaya yang sia-sia, karena pada akhirnya air mengalami siklusnya sendiri, menguap, menjadi hujan, terserap ke tanah, mengalir di gunung, dan terus berputar. Sama seperti seluruh kejadian dalam hidup kita. Ketika kita terus melekatkan diri kita dengan pelajaran kehidupan yang kita kategorikan sebagai kejadian yang menyakitkan, maka kita akan terus merasakan sakit. Hal inilah yang kemudian membatasi diri kita merasakan cahaya yang ada di dalam diri kita. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menerima segala sisi gelap kita sendiri
sebagai pengalaman yang mengalir. Kita hanya perlu memetik hikmah dari setiap pelajaran, sehingga kita tidak perlu lagi menempuh pelajaran yang sama di kemudian hari. Mungkin banyak dari kita merasakan rasa bersalah yang begitu besar ketika mengingat kejadian saat kita menyakiti orang lain. Hal ini sebenarnya adalah kemajuan dalam peningkatan kesadaran kita. Artinya, kita mengalami fase di mana kita beranjak dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Ketika kita berada dalam ketidaksadaran, kita kemungkinan akan terus menyakiti orang lain, baik itu secara verbal maupun fisik. Namun, ketika muncul rasa penyesalan, di sanalah kita harus memaafkan diri kita sendiri. Inilah yang dinamakan merangkul sisi gelap, di mana kita mengamati berbagai kejadian dalam hidup yang membuat kita merasa bersalah, tidak nyaman, kecewa, maupun sedih, dan melihatnya dari perspektif yang baru. Bahwa semua kejadian bukanlah kebetulan, namun kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kesadaran.